Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mal wafa. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka nushur. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah. Pagi hari ini, subuh yang penuh dengan keberkahan ini, Allah mengizinkan kita untuk menunaikan salat berjamaah di waktu yang penuh dengan kebaikan, yang dinaungi oleh para malaikat, yang didoakan oleh baginda Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Kita berkumpul di rumah Allah. Mudah-mudahan setiap amal soleh kita, salat kita, zikir kita, niat i'tikaf kita, duduk kita di majelis ilmu yang merupakan taman-taman surga, memudahkan jalan kita menuju ke sana. Amin ya rabbal alamin. Mari kita juga bersolawat kepada junjungan kita, teladan kita, idola kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan dengan kita bersolawat, Allah angkat derajat kita. Allah tumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi kita, sehingga kita mau mempelajari kehidupannya, mampu mengamalkan sunnah-sunnahnya. Dan yang paling kita harapkan, Allah memilih kita di antara umat Nabi yang mendapatkan syafaat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua BKM Masjid beserta ta'amir masjid, para pengurus masjid, para sesepuh, alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat cerdik pandai, ayah bunda yang berbahagia, dan anak-anak muda semuanya yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, saya bersyukur bisa bersilaturahim dengan masyarakat yang ada di kota Jambi. Ini adalah hari
ketiga saya, ketigo kalau kata orang Jambi ya. Hari ketiga saya di kota Jambi dan juga kali ketiga saya ke kota Jambi. Alhamdulillah. Atau mungkin ayah bunda di sini baru ketemu dengan saya. Selama ini mungkin pernah melihat di sosial media, di Instagram ataupun di YouTube. Nah, hari ini alhamdulillah bisa ketemu asli ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada keberkahan, ada kebaikan. Amin. Ayah bunda yang berbahagia dan teman-teman semuanya yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ini bukanlah seorang ulama, walaupun hari ini sering dipanggil ustaz. Karena gelar ustaz itu adalah panggilan untuk semua dai yang ada di negara kita, di Indonesia tercinta, di Nusantara. Semua dai, bahkan guru ngaji Iqra sekalipun auto dipanggil ustaz. Saya ini bukan lulusan Timur Tengah, bukan yang bergelar LCMA, melainkan ST. Nah, ST itu bukan sarjana tilawah, bukan sarjana tahfidz, tapi sarjana teknik. Secara profesi saya ini seorang arsitek, ayah bunda. Jadi kalau mau bangun rumah, insya Allah siap saya bantu. Saya desainkan, saya rancangkan. Tapi ini anak-anak muda banyak juga ya. Udah bahas bangun rumah aja. Bangun rumah tangga aja belum kepikiran ya. Inspirasi dan motivasi boleh dari siapa saja. Tapi kalau kita mau belajar agama, mesti kepada ulama, harus kepada ahlinya. Alhamdulillah hari ini Allah takdirkan saya dikenal oleh masyarakat, dikenal sama anak-anak muda. Istilah kekiniannya jadi influencer. Bukan influenza ya, influencer. Harapan saya, kedatangan saya ke Jambi ini, masjid jadi makmur, jadi rame. Tapi bukan sehari doang. Karena saya lihat ini, ya belum penuh-penuh amat lah Masjid Ar-Raudhah kita ini ya. Artinya PR kita masih besar ini. Masjid megah begini luar biasa. Kita harus berupaya untuk memakmurkannya. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir al-ayah. Kita harus berusaha untuk memakmurkan masjid-masjid Allah. Apalagi anak-anak muda nih. Karena satu di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan di yaumil akhir nanti, di padang mahsyar nanti, kata baginda Nabi dalam sebuah hadis, adalah pemuda yang tertaut hatinya dengan masjid. Kalau orang tua ke masjid, biasa. Tapi udah tua nggak ke masjid, itu kan kebangetan ya. Tapi kalau anak muda memakmurkan masjid, Masya Allah, itu luar biasa. Ini yang seragam biru dari mana datangnya? Asrama di sini? Ma'at Tahfidz, bukan? Oh iya, jadi karena ada kunjungan saya ke sini, jadi hadir gitu ya. Oh gitu. Biasanya kalau sholat subuh di sini berapa shaf? 2 ya, yang istiqomahnya 2 ya. Ah ya, alhamdulillah. Ini ada peningkatan ya, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan bisa terus bertambah. Minimal yang ada di sini bertahan ya. Insya Allah. Karena saya ini ilmunya pas-pasan, bukan alim. Tugas saya hanya menjadi dai, berdakwah. Dakwah itu ngajak orang ke jalan Allah. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Serulah orang-orang ke jalan Allah dengan hikmah, dengan kebijaksanaan, dengan ilmu, wal mau'izatil hasanah, dan juga nasihat-nasihat kebaikan. Ada banyak cara untuk berdakwah. Dakwah bukan hanya ceramah, bukan hanya retorika, bukan hanya tabligh akbar. Ada banyak cara untuk kita berdakwah. Kayak sekarang saya fokus dakwah di sosial media dengan segmen anak muda. Mazhab anak muda itu keren. Pokoknya kalau udah keren, mereka seneng, mereka mau ngikutin. Anak muda kan kadang-kadang belum punya filter, bagus atau enggak. Ini para orang tua resah juga nih.
Karena hari ini kebatilan, kemungkaran itu dikemas dengan indah, dengan keren luar biasa. Makanya harusnya syiar Islam, dakwah itu juga harus dipikirin dengan serius. Harus dikemas dengan indah. Nah, alhamdulillah hari ini Allah amanahkan saya punyalah sedikit followers di sosial media gitu. Mudah-mudahan itu jadi wasilah kebaikan, jadi asbab untuk mensyiarkan Islam, jadi jalan hidayah buat banyak orang, terutama anak-anak muda. Apa skill saya? Apa kemampuan saya? Saya ini seorang arsitek. Arsitek juga bisa berdakwah. Ini bangun masjid sekeren ini, semegah ini, supaya orang semangat ke masjid, tidak terlepas dari kontribusi, pemikiran, ide dari seorang arsitek. Arsitek dengan spirit Islami. Bangun masjid, boleh megah, boleh juga efisien gitu. Itu pilihan. Mau bangun masjid dengan ini budget tak terbatas, misalnya ada seorang agniya yang berwakaf. Ini masjid saya wakaf. Lengkap dengan operasionalnya, ada wakaf produktifnya gitu. Itu mensupport masjid gitu. Alhamdulillah. Tapi kalau bangun pakai dana umat, arsitek itu harus bijak. Lahan di kota mahal. Gimana desain yang daya tampungnya maksimal, jumlah jamaahnya bisa muat banyak. Orang-orang nyaman beribadah di dalamnya. Berapa tinggi keran wudhu, itu dalam ilmu ergonomis dipikirin sama seorang arsitek itu, yang paling nyaman. Kadang-kadang disediain kursi untuk orang tua. Kadang-kadang disediain rem supaya kalau orang pakai kursi roda bisa gampang kalau mau ke masjid. Itu dipikirin sama seorang arsitek. Biaya pemeliharaannya, perawatannya jangan mahal-mahal kalau pakai kenceleng umat gitu. Sementara jamaahnya sepi gitu. Bisa dikonversi ke program yang lain yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Nah, itu dipikirin sama seorang arsitek, contoh. Jadi arsitek itu bukan hanya mikirin, oh ini indah estetika, enggak. Yang lebih penting bangunannya kokoh dulu, fungsinya dapat dulu ya, estetika itu bonus. Itulah dakwahnya seorang arsitek. Terus yang Allah titipkan kelebihan harta, dakwahnya bil mal, bukan bil lisan. Seorang dokter yang punya pemahaman ilmu agama, yang kuat akidahnya, yang faham tauhid. Ketika ngobatin pasien itu dikuatkan kesabarannya. Berobat ini ikhtiar, kesembuhan dari Allah. Sakit itu menggugurkan dosa, mengangkat derajat. Dokter pun bisa berdakwah. Kalau ada pasien kurang mampu, udah bayar dengan doa aja. Itu kan dakwahnya seorang dokter gitu. Dakwahnya siapa lagi? Apalagi anak muda hari ini yang senang jadi konten kreator. Itu sangat dibutuhkan hari ini. Karena anak-anak muda banyak menghabiskan waktu di sosial media hari ini. Riset menunjukkan anak muda hari ini ya, generasi zilenial itu menghabiskan waktu, saya lupa lagi ya, sekian jam, pokoknya lama banget itu mantengin gadget, lihat HP. Itu generasi zilenial. Mereka lahir besar nggak tahu tuh rasanya nggak ada internet tuh gimana, nggak tahu gitu. Maka hari ini kreator muslim, influencer muslim itu sangat dibutuhkan. Supaya apa? Supaya mendominasi syiar-syiar kebaikan, konten-konten yang baik. Soalnya konten-konten yang jelek di luar sana itu bertebaran banyak banget, mudah banget diakses. Konten joget-joget nggak jelas, konten prank, konten aneh-aneh lah hari ini. Jadi ini para orang tua ini makin resah sekarang kan. Jadi dakwah itu ada banyak cara. Nah, saya pribadi hari ini dikenal dengan wasilah Al-Quran bukan karena saya orang yang paling Qurani, bukan karena suara saya yang paling merdu. Saya bukan juara MTQ internasional, bukan karena saya punya hafalan sangat mutqin 30 juz, bacaan yang sangat fasih dengan ijazah sanad nyambung ke Rasul, bukan itu. Saya hanya lagi diamanahin sama Allah. Dikenal oleh masyarakat dengan wasilah bacaan Quran, padahal bacaan Quran saya sederhana ya. Saya baca ngaji itu cuma tartil lah, bukan tilawah kalau di bahasa MTQ itu ya. Ngaji tartil kan simple, sederhana.
Ternyata ada aja segmennya, masyarakat mudah ngikutin. Kalau mau dengerin nggak butuh waktu lama-lama. Kan kalau misalnya mujawwad atau tilawah itu kan butuh skill khusus. Butuh perhatian serius kalau mau belajar gitu ya. Kalau mau dinikmati aja sih lain cerita ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah gitu. Ini suara saya udah serak nih. Soalnya kemarin dari subuh sampai malam nggak berhenti-berhenti. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau mujawwad, apalagi di Sumatera itu rame ya. Biasanya takmir masjid itu qori ahli mujawwad biasanya. Nah, saya sendiri belajar mujawwad dari kecil. Di sanalah saya belajar mengenal irama, bayati, hijaz, nahawan, ras, sika, jiharka, soba, dan lain sebagainya. Nah, tapi ketika saya sekolah SMP dulu, alhamdulillah saya dapat kesempatan tinggal di salah sebuah rumah tahfidz sambil saya sekolah di sekolah umum. Saya nggak pulang ke rumah orang tua, mulai merantau. Nginap di rumah tahfidz untuk menghafal Quran, malamnya ngafal, subuhnya setoran, siangnya berangkat sekolah, sorenya setoran lagi murojaah. Itu rutinitas saya waktu usia SMP lah ya, seadik-adik ini nih. Nah, di situ saya sadar, wah kalau lagi ngafal Quran, buat murojaah kalau udah capek dengerinnya murattal. Wah, murattal itu nikmat juga untuk didengar gitu. Wah, lebih membantu malah untuk murojaah. Bacaan yang tartil itu saya sadari, oh ini lebih banyak aplikasinya. Ngafal Quran, murojaah, tartil. Kalau dikasih amanah jadi imam sholat, tartil. Lebih banyak aplikasinya. Bahkan hari ini kalau saya diundang untuk membaca Al-Quran, melantunkan kalamullah sebelum majelis tertentu, acara tertentu, akad nikah dan lain sebagainya, saya membawakan secara tartil gitu. Masyarakat udah terima hari ini gitu. Mungkin kalau zaman dulu ngaji tartil, ini nggak bisa ngaji ya. Yang komentarnya nggak paham gitu. Kalau di Timur Tengah kan jarang, tergantung daerahnya ya. Kalau di negara-negara Teluk itu justru tartil yang lebih digemari masyarakat. Tapi kalau Mesir yang negara-negara Arab yang lingkaran pinggir itu ya, Mesir, kemudian Irak gitu. Pokoknya makin menjauh dari Haramain, itu mujawwadnya yang lebih muncul. Termasuk kita di Nusantara kan, Indonesia, Malaysia kan, korek-korek mujawwadnya kan luar biasa ya. Ada Ustadz Takdir Feriza dari Aceh, ada Ustadz Syamsuri Firdaus dari Bima, ada Ustadz Salman Amrillah Jiharkah dari Sunda, dari Jawa Barat gitu. Luar biasa ini korek-korek Indonesia kita gitu yang mujawwad gitu. Yang Maroko, yang pokoknya makin menjauh dari Haramain itu masyarakat menggemari mujawwad tilawah gitu. Alhamdulillah masa kecil saya sempat belajar itu, tapi begitu saya fokus menghafal Quran, kayaknya tartil ini lebih banyak aplikasinya, lebih banyak manfaatnya. Terus ketika terjadi transisi suara dari suara anak-anak ke suara dewasa kan berat tuh. Jadi, wah udahlah tartil aja. Ya pas suara tinggi udah nggak nyampe, wah tartil ini emang nyaman banget. Ya, sejak situ saya jatuh cinta dengan bacaan tartil, bacaan yang murattal sampai sekarang. Ya. Sehingga mujawwad nggak terlalu saya asah lagi gitu ya, bisa sekedarnya aja gitu. Nah terlebih ketika kalau ikut musabaqah, itu saya juga punya pengalaman juga. Masa kecil tilawah, usia SD itu tilawatil Quran cabangnya. SMP itu hifdzil Quran karena udah mulai menghafal. Waktu SMA itu fahmil Quran. Seperti cerdas cermat gitu ya. Nah, kan ada timnya tuh. Terdiri dari 3 orang, bagi-bagi spesialisasinya. Saya kebagian menyempurnakan ayat karena punya bekal hafalan dan menebak serta memperagakan irama-irama Al-Quran. Nah, itu spesialisasi saya. Jadi kalau Dewan Hakim, coba peragakan surah Ad-Duha dengan maqam ras. Ad-Duha wal-laili idza saja ma
ودعك ربك وما قلى. Langsung gitu, harus cepet gitu. Irama Hijaz, irama Sika, irama ini itu. Sehingga saya benar-benar melatih diri ya di waktu itu, sehingga kepekaan saya, kalau saya dengar murattal itu saya analisis. Syekh Sa'ad Al-Ghamidi misalnya. Ini Syekh imam dari Haramain ya, favorit saya karena suaranya lembut, saya seneng ngikutin. Syekh Sa'ad Al-Ghamidi dulu sering menemani murojaah saya gitu. Kalau saya lagi capek dengerin murattal itu Syekh Sa'ad Al-Ghamidi sering banget saya dengerin. Saya jadi sadar, oh ternyata imam-imam Timur Tengah yang baca tartil itu iramanya juga ganti-ganti. Kan kalau kita selama ini kan nyebutnya, oh ini iramanya Syekh Sudais, oh ini irama Syekh Mishari Rashi Al-Afasi, oh ini iramanya Syekh Abdurrahman Al-Ausi gitu, dan lain sebagainya gitu. Kita nyebut orangnya. Padahal setiap qori, setiap syekh pun, setiap imam pun menggunakan irama-irama tertentu, maqam-maqam tertentu, bahkan ganti-ganti. Kayak Syekh Sa'ad Al-Ghamidi di surah Al-Fatihahnya itu ras. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ras. Di awal Al-Baqarah iramanya Sika. Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nanti di pertengahan Al-Baqarah berubah jadi jiharkah atau ajam. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Bahagia gitu. Nanti di akhir Al-Baqarah iramanya Saba. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Di awal Ali Imran ras lagi. Di awal An-Nisa itu Nahawan. Di awal Al-Maidah ras lagi. Di awal Al-A'raf Saba. Di pertengahannya kelewat. Al-An'am itu jiharkah. Di Al-A'raf awalnya Soba, pertengahannya Bayati. Jadi, ternyata seorang imam juga ganti-ganti iramanya gitu. Begitu saya sadar, saya makin senang gitu. Makin senang dengan lantunan Quran, dengan murattal gitu. Ya saya tekuni aja gitu. Walaupun saya mungkin bukan dari pesantren, bukan dari Timur Tengah gitu ya. Saya lanjut kuliah ke Bandung di ITB gitu, ngambil jurusan arsitek, tadi udah saya sampaikan kan. Nah, pas di Bandung pun ngaji, talaki sama syekh dari Timur Tengah, dapat amanah jadi imam masjid gitu. Nah, qadarullah di tahun 2016 setelah saya lulus, udah berkarir sebagai arsitek profesional, kerja di salah sebuah perusahaan sambil ngajar ngaji di masjid. Nah, waktu itu kan memang era sosmed gitu. Yang namanya anak muda senang aktif di Instagram gitu. Saya terinspirasi dari qori-qori luar, anak-anak muda yang bersyiar di sosial media. Misalnya kalau ayah bunda tahu Fatih Seferajic dari Bosnia yang tinggal di Amerika. Itu anak muda, good looking, tapi bacaan Qur'annya bagus, jadi imam. Itu sangat menginspirasi. Saya pun terinspirasi gitu dari sahabat saya itu. Dulu saya kagumi gitu. Hari ini jadi sahabat karena saya sering banget ketemu di berbagai acara, event, ya baik ketika beliau datang ke Indonesia atau pas pernah ketemu juga di, kalau nggak salah di Malaysia, pernah ketemu di Inggris, di UK ketika ada event gitu. Saya lihat gitu, qori-qori muda bersiar di sosial media. Wah, kalau di Indonesia belum ada nih, belum ada yang berani gitu. Belum ada. Akhirnya bismillah, qadarallahnya, singkat cerita, bacaan saya sempat viral waktu itu ketika ada Syekh Abdurrahman Al-Ausi datang ke Indonesia. Mungkin ayah bunda tahu ya, Syekh Abdurrahman Al-Ausi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Yang iramanya itu Bayati Kurdi, suaranya tinggi. Saya senang ngikutin beliau, salah satunya. Pernah saya jadi imam, niruin irama beliau persis banget. Itu di surah Al-Ma'arij di tahun 2016. Nah, rekaman itu sampai ke official beliau, qadarullah. Ketika beliau ada undangan ke Indonesia, begitu landing pesawat, saya pengen ketemu Muzammil Hasbullah.
kata beliau. Yang ngundangnya siapa Muzammil Hasbullah? Waktu itu saya belum rame gitu, belum terkenal. Gitu. Nah singkat cerita, dicari tahulah, dihubungilah sama penerjemah beliau. Akhirnya kami janjian, beliau ada acara di salah satu masjid, saya datengin. Waktu itu di Jogja ya, saya nekat, udah aja lah, mau ketemu idola, beli tiket pesawat PP gitu. Nah, Masya Allah, tabarakallah, begitu saya datang, langsung disambut sama beliau, langsung dipeluk, ya banyak yang videoin. Akhirnya rame semenjak itu, viral, apalagi menjelang bulan Ramadan. Itu infotainment ya, berbagai media itu datang wawancara, diberitain di mana-mana. Saya jadi tahu, oh ternyata kerjanya media begitu ya. Nah, waktu itu headline-nya, mahasiswa ITB menjadi imam salat bersuara merdu, mendapatkan pujian dari imam Masjidil Haram. Ini banyak kejanggalannya nih dari headline berita ini. Jadi saya klarifikasi sekarang ya. Mahasiswa ITB, waktu itu saya udah lulus. Headline-nya mahasiswa, saya masih dianggap mahasiswa, mungkin karena penampilannya anak muda, namanya juga di Bandung. Di Bandung itu kan kota mode ya. Menjadi imam sholat bersuara merdu, ya itu relatif lah ya. Yang suara bagus juga banyak di Jambi ini, Imam Masjid Raudhah juga nggak kalah bagus bacaannya. Mendapatkan pujian dari Imam Masjidil Haram. Kalau yang dimaksud Syekh Abdurrahman Al-Ausi, beliau bukan Imam Masjidil Haram, beliau salah seorang imam dari Saudi, kota Dammam. Kalau yang dimaksud Syekh Adil Al-Kalbani, mungkin betul beliau pernah menjadi Imam Masjidil Haram, saya pernah ketemu, pernah bacain Al-Fatihah, beliau cuma komentar, sautuka jamil, suaramu bagus. Udah gitu doang. Tapi kan ketika jadi headline berita, jadi heboh gimana gitu ya. Jadi rame gitu. Akhirnya rame. Saya pun punya sosial media, punya Instagram, punya YouTube. Orang kalau nyari, kalau searching tuh keyword Muzammil Hasbullah ketemu. Akhirnya rame gitu. Followers meningkat, subscribers nambah segala macam gitu. Saya pun aktif bersyiar sampai sekarang. Jadi itu awal mulanya. Padahal dulu saya lagi berkarya sebagai arsitek gitu. Akhirnya oh ini mungkin jalan dari Allah. Udah harus serius nih jadi dai. Maka hari ini saya dakwah dengan segmen anak muda supaya mereka tertarik ke Al-Qur'an. Itu concern saya. Gimana caranya mengemas Quran menjadi menarik. Quran itu indah, menarik gitu bagi orang yang dapat hidayah. Tapi bagi orang yang belum tersentuh, orang harus tahu keindahan Quran. Minimal orang awam itu harus tahu kalau Quran itu bisa dilantunkan dengan indah, bisa dinikmati. Bukan hanya musik-musik yang bisa dinikmati, tapi Quran juga jadi hiburan buat orang-orang yang beriman gitu. Dikemas dengan audio visual yang bagus. Saya terus upgrade tuh. Ini mikrofon yang bagus tuh kualitasnya apa aja sih? Bertahap upgrade gitu. Mulai dari yang harga sekian sampai upgrade terus. Ini Syekh Timur Tengah suaranya empuk banget nih, pakai peralatannya apa sih? Saya riset, saya pelajari gitu. Harus serius gitu. Nggak boleh setengah-setengah, karena hari ini kemungkaran itu mereka serius banget gitu. Masa kita ala kadarnya untuk dakwah gitu, untuk syiar agama Allah. Walaupun di samping kita harus terus berusaha menjaga hati, ya, meluruskan niat karena itu juga berat. Tapi kalau kita mundur, nggak mau syiar, nanti takut riya misalnya, meninggalkan amal karena takut riya, kata ulama itulah riya sendiri. Gitu. Nggak jadi beramal karena manusia, itu juga riya. Gitu. Hari ini saya dapat amanah dikenal masyarakat sebagai qori, ya, qori murattal lah ya. Maka harus dilanjutkan, show must go on. Gitu. Itu salah seorang nasihat ulama gitu kepada saya. Teruskan Muzammil sampai terus jaga hati, jaga niat. Gitu. Maka itu yang saya lakukan ayah bunda ya. Hari ini saya dikenal sebagai qori salah satunya. Sebenarnya saya juga seorang arsitek. Kegemaran saya ya, kesenangan saya itu di audio visual. Jadi sesuatu yang berkaitan dengan lantunan, dengan nada, itu saya senang. Enggak hanya ngaji gitu ya, bernasyid, azan. Itu saya senang sebenarnya, walaupun enggak saya tekunin banget gitu ya. Saya senang dengan bunyi-bunyian, mungkin itu passion saya atau bakat saya, boleh jadi juga gift yang dikasih sama Allah, Masya Allah, tabarakallah. Sama saya senang dengan visual, karena saya seorang arsitek gitu. Senang sesuatu yang estetis. Jadi kalau bikin konten di sosial media itu gimana caranya keren.
angle-nya, komposisinya, sinematografinya itu harus keren, harus menarik sama anak muda. Itu yang jadi concern saya. Konten utama saya di sosial media bukan ceramah, bukan 1 minute booster, tausiah, bukan. Lantunan gitu ya. Pokoknya yang relate lah sama anak muda. Bahkan sesekali ada konten mainnya, sempatkan berkeringat, itu biar anak muda itu tersentuh hatinya. Istilah dakwahnya ta'liful qulub. Ambil hatinya, wah ini anak muda, ini asik nih. Sehingga mereka mau ngikutin gitu. Baru kita selipin Quran gitu. Kalau ngaji-ngaji terus, ini nggak asik nih, nggak seru gitu. Boleh jadi begitu ya. Ya terus berinovasi, terus berusaha memperbaiki diri ya, memberikan yang terbaik. Ya mohon doanya dari ayah bunda. Itulah sedikit sejarah ya. Ini kok jadi curhat ya? Ya nggak apa-apa gitu. Kita lagi silaturahim biar kenal lebih akrab ya. Jadi begitu ayah bunda semuanya yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin ayah bunda di sini punya anak pasti senang kalau anaknya hafal Quran, pasti senang kalau anaknya bermanfaat buat agama, buat bangsa gitu. Nggak harus jadi seperti saya. Bahkan saya ini sebenarnya banyak aibnya, banyak celanya gitu yang mungkin orang-orang nggak tahu. Orang taunya Muslim Hasbullah itu, orang kan menilai kita hari ini apa yang sering terlihat, apa yang jadi display di sosial media gitu. Itu sekaligus jadi ujian buat saya gitu ya. Allah yang Maha Sattar masih menutupi aib-aib kita. Kalau Allah bongkar, mungkin bakal unfollow berjamaah gitu ya. Ya makanya biasa aja, nggak usah berlebihan. Muslim Hasbullah biasa aja gitu. Saya bukan anak muda yang gimana-gimana gitu. Biasa aja, cuma beda peran aja hari ini jadi influencer. Ya mudah-mudahan jadi wasilah kebaikan. Kalau boleh ayah bunda, doakan anak-anaknya. Doakan anak-anaknya, jangan tanggung-tanggung, jadi ulama sekalian. Jangan misalnya, yang penting anak saya nih hidup di zaman hari ini sulit gitu. Dia bisa mandiri aja udah alhamdulillah ya Allah. Jangan tanggung gitu. Karena doa orang tua itu sangat mustajabah. Sangat dahsyat. Doa anak ke orang tua, doa orang tua ke anak. Saya hari ini tidak terlepas dari doa ummi saya. Saya dalam perjalanan hidup tuh selalu setiap ada momentum, ada apa-apa, saya selalu laporan sama ummi gitu, selalu didoain yang terbaik. Mau sekolah, mau ujian, mau ikut kompetisi, ikut lomba segala macam, kabarin ummi, didoain ummi, itu Masya Allah, selalu Allah mudahkan. Ikut musabaqah, itu ummi saya yang sibuk nyiapin ramuannya, daun saga, jahe dan lain sebagainya. Itu ummi yang sibuk. Dari kecil memang ummi melihat ada bakat suara ya dari anak bungsunya. Saya ini bungsu 3 bersaudara. Sehingga dari kecil memang diarahkan gitu. Diantar ke guru ngaji, les tambahan itu belajar mujawwad itu dari kecil gitu. Ketika tinggal di rumah tahfiz itu didukung banget gitu. Tapi karena ummi saya seorang guru, seorang dosen, kiblatnya Pak B.J. Habibie, berhati Mekah, berotak Jerman. Makanya boleh jadi saya masuk ITB itu juga doa ummi. Kejar cita-cita tapi jangan tinggalin agama, jangan tinggalin Quran. Sekilas lebih berat ke dunianya ya. Ini doa ummi. Walaupun ketika hari ini ada jalan lain gitu, tapi saya bersyukur gitu. Punya orang tua yang terus mendoakan anak-anaknya. Makanya ayah bunda jangan pelit-pelit doain anak gitu. Tiap sholat 5 waktu jangan berhenti. Doa orang tua ke anak itu sangat mustajabah. Dan kalau anaknya masih kecil, didik dengan baik. Didik dengan baik ya, kenalkan ilmu agama itu jauh lebih penting dari ilmu apapun gitu. Ilmu umum penting tapi agama jauh lebih penting gitu. Iman, akhlak, adab, akidah itu penting sekali. Jangan sampai kita nggak berhak mendapatkan doa dari anak-anak kita nanti. Bukankah bunyi doa kepada kedua orang tua itu Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Rabbku, ampuni dosaku dan dosa kedua orang tuaku dan sayangi mereka warhamhuma, sayangi keduanya kama rabbayani shaghira. Terjemahan kita hari ini apa? Sebagaimana mereka menyayangiku sejak kecil, gitu kan? Padahal kalau kita lihat, kalau kita bedah, kita telaah bahasa Arabnya,
Warhamhuma kama rabbayani. Rabbayani itu satu akar kata dengan tarbiyah, artinya pendidikan. Jadi makna yang lebih tepat, sayangi keduanya ya Allah sebagaimana mereka mendidik aku sejak kecil. Jadi kalau kita sebagai orang tua nggak mendidik anak kita, berhakkah kita dengan doa itu? Jangan-jangan doanya malah ngalir ke guru ngajinya, ke guru TPA-nya, ke guru sekolahnya gitu. Ini jadi renungan aja buat kita, karena rumah adalah al-madrasatul ula, sekolah pertama untuk generasi. Kalau rumah tangga bagus, peradaban juga akan bagus. Harus dimulai dari diri sendiri, harus dimulai dari rumah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa ibadur rahman, hamba-hamba yang disayang Allah. Yang saya baca tadi dalam rakaat kedua salat subuh kita tadi ya, di akhir surah Al-Furqan, Rabbana hab lana, ya Rabb kami anugerahkanlah kepada kami min azwajina, pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan kami, qurrata a'yun, penyenang, penyejuk mata kami, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami pemimpin bagi orang bertakwa, jadikan kami pemimpin dalam ketakwaan. Ini doa yang dahsyat kalau kita hayati, kalau kita renungi. Rabbana hablana min azwajina, ya Allah anugerahkanlah kepada kami pasangan. Gimana bisa punya anak kalau belum punya pasangan yang halal, yang sah? Artinya sebelum menjadi orang tua, kita jadi suami atau istri dulu. Makanya jadilah suami yang baik, istri yang baik, sebelum menjadi orang tua yang baik. Kalau suami istri berantem terus, gimana akan menjadi orang tua yang baik? Gimana bekerja sama dalam pendidikan? Pertengkaran itu disaksikan oleh anak-anak. Apakah itu bagus untuk tumbuh kembang mereka? Enggak. Makanya jadi dulu pasangan yang baik sebelum jadi orang tua yang baik. Makanya Quran itu mukjizat. Urutan doa itu mukjizat. Quran itu mukjizat. Ketika minta pasangan dulu baru keturunan, ini benar-benar mukjizat kalau kita renungin. Kenapa anak keturunan kita, pasangan dan keturunan kita itu kita minta sama Allah qurrata a'yun? Kenapa mata yang jadi ukuran? Kenapa bukan hati? Ada terjemahan penyenang hati, tapi ainun itu mata, a'yun itu salah satu bentuk jamak dari mata. Ada yang lain uyun. Kalau Quran memilih a'yun, itu juga punya mukjizat yang luar biasa. Kenapa mata? Agar pasangan anak keturunan kita menyenangkan saat kita menatap mereka, dan membuat tenang kita saat kita tidak bersama mereka atau saat kita terlelap. Itulah kenapa mata yang jadi ukuran. Qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami pemimpin dalam ketakwaan, pemimpin bagi masyarakat yang bertakwa. Pemimpin itu lahirnya dari rumah, bukan dari sekolah, bukan dari kursus leadership, bukan, dari rumah. Umar bin Khattab dulu enggak jadi melantik seorang calon gubernur di masa Khulafaur Rasyidin. Kenapa? Ketika calon gubernur datang bertamu ke rumah Sayyidina Umar bin Khattab lagi main sama anaknya, lagi bercanda, anaknya naik ke badannya dan lain sebagainya. Namanya main sama anak gitu. Bercanda gitu. Saya kira Umar selama ini tegas, garang, berani, berwibawa, nggak akan main begini sama anak-anak gitu. Ternyata main juga ya. Sayyidina Umar balik nanya, memangnya kamu nggak main begini sama anakmu di rumahmu? Enggak, ya Amirul Mukminin gitu. Kalau gitu kamu nggak jadi saya lantik. Kalau keluargamu nggak bisa kamu cintai, gimana dengan rakyatmu? Rumah yang jadi ukuran. Jadi kalau bapak-bapak di sini punya perusahaan mau rekrut karyawan gitu, tanyain sama keluarganya, dia baik nggak? Khiyarukum li ahlikum, khairukum li ahlikum, wa ana khairukum li ahli, kata Nabi. Sebaik-baik kalian yang paling baik terhadap keluarga kalian, dan aku yang paling baik terhadap keluargaku di antara kalian. Jadi keluarga itu jadi parameter. Orang mungkin di luar rumah tahu kita keren, tahu kita baik, pengikutnya banyak, followersnya tinggi, jabatannya luar biasa, penghasilannya luar biasa, citra publiknya bagus. Tapi yang tahu aslinya kita itu pasangan kita, anak-anak kita, orang rumah kita. Makanya mulai baik itu dari diri sendiri, dari keluarga. Baiknya sebuah keluarga, baiknya peradaban, baiknya masyarakat. Begitu ayah bunda semuanya yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, nggak kerasa ya, sudah masuk syuruk ya. Kita udah bisa lanjut sholat sunnah 2 rakaat yang kata Nabi pahalanya seperti haji umroh yang sempurna ya. Mari kita lanjutkan.
Oleh karenanya cukup sekian sharing di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada wasilah kebaikan, ada ilmu yang manfaat, yang bukan sekedar wawasan tapi jadi amalan insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.